Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV dengan Bung Roni Pangemanan, jurnalis senior kita. Apa kabar Bung? Baik Boy. Sehat Bung ya? Kaki masih agak sedikit aman. Ini ya? Terapi aja terus. Oke. Tapi karena timnas menang jadi kelihatan sehat sekali. Harus lebih sehat. Timnas menang. Oke Bung Ropan, malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya. Pundit senior, teman kita main bola juga. Iya. Wah, Teman kita tuh, susah sekali ngebooking kawan ini. Iya. Tapi malam ini kita Kalau book padat, dia karena timnas menang. Iya. Kita panggil Bung Wesley Utagalung. Apa kabar Bung? Baik Pak. Horas Bung. Horas. Bung Wesley ini Kakak-kakak senior. Bung Wesley ini lebih Ambon daripada saya. Oh gitu ya? Karena dia ke Ambon itu, ke Maluku Utara tuh sebulan bisa 4-5 kali. Betul. Saya tinggal di situ sudah berbulan-bulan. Karena dia memegang juga klub di sana. Klub Liga 1. Ini banyak yang belum tahu ini. Lagi bagus tuh Liga 1. Banyak yang belum tahu. Kita kasih tahu sekarang. Maluku United. Oh, Malut. Malut United. Jadi kalau bicara sayuri bersaudara, udahlah biar dia bicara lah. Iyalah. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu daripada kita. Kita cuma lihat di TV, dia makan bareng segala macam. Terus tiap hari ketemu. Oke, Bung Ropan, Bung Wesley. Ya. Waktu 1 jam ini kita pakai untuk sedikit review lah mengenai hasil pertandingan yang menggembirakan kemarin malam. Pertanyaan pertamanya adalah saya akan bawa pada segmen by segmen. Kita mulai dari pelatih. Tim pelatih itu semua mengejutkan dengan keputusan Patrick Kluivert, ya kan, dengan mengubah pola, memasang 4 pemain yang bermain Liga 1. Bung Ropan pasti punya komentar. Sebelumnya pasti was-was juga, atau yang bener nih Kluivert masang skema seperti begini. Gimana Bung? Iya, memang tidak ada yang menduga bahwa ada 4 pemain yang masuk. Kalaupun itu ada, saya pikir ini akan masuk misalnya Vano Lillipali lebih dulu misalnya ya. Kepikirannya seperti itu. Vano, jadi Kevin Dix akan bermain di kanan, misalnya di situ. Jakob tetap ada, itu didorong lebih ke kanan di tempatnya Egy. Iya kan? Tapi kemudian dia memasukkan Egy di sana. Dan Kambuaya ini kan, saya pikir Kambuaya akan main tapi sebagai super sub aja di babak kedua seperti ketika lawan Bahrain. Tapi langsung dimainkan. Ini luar biasa. Tapi saya pikir juga Boy, ini bukan semata bahwa Patrick Kluivert yang mengambil keputusan ini. Tentunya ada masukan dari tim pelatih yang lain, asisten Alex Pastur, Dani Lansat, Jurgen Berg. Itu mereka akan menemukan bahwa ini yang paling siap adalah ini. Itu kan semua menentukan starting 11 itu siapa yang paling siap. Secara fisik, secara mental untuk bisa masuk. Tapi itu saya pikir perubahan ini kan ada 4 perubahan dibandingkan ketika lawan Bahrain. Terutama di kanan kan Jakob bermain di kanan. Nggak kaget. Padahal ada Kevin Dix di situ kan. Walaupun Kevin Dix masuk di babak kedua. Kemudian Egy main, Kambuaya main. Itu luar biasa. Kalau Rido oke lah. Sudah tempatnya di situ lah. Udah masuk di situ. Tapi dengan nama-nama ini. Jadi itu saya pikir itu kejutan besar yang dibuat oleh Patrick Kluivert dengan dia mempercayakan pemain-pemain dari Liga 1. Bahkan bukan cuma itu, ada 3 yang masuk di babak kedua kan. 7 total. Ya, ada Beckham Putra, ada Vano bermain, Ramadan Sananta yang bermain. Jadi luar biasa. Jadi persaingan itu dia ada buat keseimbangan lah. Jadi tidak mutlak bahwa pemain abroad itu akan selalu mendapat tempat. Itu dia buktikan kemarin. Bahwa siapa yang siap, itu yang dia mainkan. Dan dia tidak peduli mau dari manapun. Dan Beckham kan membayar kepercayaan itu dengan baik juga. Betul. Jadi ini luar biasa kalau bisa dikatakan ini. Tapi tentunya lewat pembicaraan yang matang, diskusi yang matang di antara tim kepelatihan. Itu yang membuat bahwa itu kita semua kan kaget kan dengan formasi seperti itu gitu ya Pak. Bung Wesley lihatnya gimana? Kita biasa dengan 3-4-3, tiba-tiba kita berubah menjadi 3-4-2-1 atau 3-5-2 bisa seperti itu loh. Gimana Bung? Mundur dikit bahwa dalam setiap tim pelatih itu pasti kan ada tim analisnya, ada asistennya, semua itu memberikan data, memberikan analis, memberikan semua persiapan dari latihan, siapa yang paling siap, siapa yang kondisi siap, lawan seperti apa. Nah, ada hal yang membedakan satu pelatih dengan pelatih lain. Yang pertama insting. Insting dia mengatakan harus begini. Ini yang bikin dia meracik. Satu lagi adalah keputusan. Tidak semua pelatih itu bisa berani tepat mengambil keputusan. Nah, 2 aspek inilah yang kemudian membuat tadi kata-katanya kejutan. Jadi saya meramu kejutan itu dilakukan karena insting yang mengatakan Jakob yang main.
Egy main. Kita kan selalu, saya nggak tahu kalau saya yakin Yakub akan main tapi cadangan pengganti. Saya yakin Ricky akan main tapi sebagai pemain pengganti. Saya yakin Egy akan main karena lagi top form di liga, mengganti. Dikejutkan deh kita semua kan. Kita terkejut, Cina pun terkejut. Nah ini yang menurut saya aspek kejutan yang diperlihatkan oleh tim pelatih Patrick Kluivert. Yang kalau kita banding-bandingkan dengan dua pertandingan sebelumnya, Bahrain dan Australia kan udah kebaca gaya mainnya. Lawan Australia 15 menit kita kencang mengejar, mengejutkan, tiba-tiba transisi bertahan kita lemah sekali, bola-bola mati kita lemah sekali. Lawan Bahrain aspek kejutannya adalah pergantian pemain. Lawan Cina aspek kejutannya starting lineup. Itu yang saya lihat. Mengejutkan Bung Ropan ya. Itu luar biasa memang kebiasaan. Tetapi kalau memang secara keseluruhan ya dengan ini adalah keputusan Patrick Kluivert itu untuk mengambil keberanian dia. Ya, untuk bisa melepas itu tentunya ada garansi, ada jaminan dari satu orang. Memang kita punya 3 asisten, tapi yang berperan juga di situ adalah Alex Pastur. Makanya selalu dia koordinasi dengan Alex. Kita lihat kalau dia duduk ke belakang yang dia bicara nggak jauh-jauh dari Alex. Kalau soal pergantian pemain ya mungkin ada Dani Lansat yang akan berdiri untuk bisa lalu akan masuk. Yang teriak-teriak Dani Lansat lah. Dani Lansatnya. Tapi kalau dia berdiskusi selalu, dia di lapangan, dia balik ke belakang. Dia harus bertanya kepada Alex Pastur. Alex Pastur akan bicara ini. Bung Wes, banyak juga yang mengatakan bahwa pergantian pemain itu tepat sekali. Kita kan waktu menonton itu kita lihat ini mesti diganti nih. Menit ke 70-an lebih baru ada pergantian. Beckham masuk kalau nggak salah ya. Ada pergantian Yakob keluar sama dengan Tokai. Kevin Dix masuk bersama dengan Beckham putar kan gitu. Kan dalam pergantian itu pelatih harus ngitung tuh kuota pergantian dan berapa kali pergantian. Jadi ada satu pergantian ada 2 pemain supaya jangan sampai kemudian nggak dimaksimalkan. Tadi saya katakan instingnya di situ yang tepat. Ketika instingnya dapat diputuskan, keputusannya tepat, akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Meskipun saya nggak puas skornya ya. Mestinya lebih ya. Mestinya Egy harusnya gol tuh. Yang Egy. Tapi kan kaki kanan bukan kaki kirinya kan. Dix juga harusnya gol ya. Dix juga. Ya dapat bola dari Beckham itu. Kalau tiktak antara Ole Egy diawali dengan Yakub Sayuri kan dari sisi kanan itu cuman tiktaknya terlalu jauh dari gawang. Kalau itu terus ditinggalkan saya punya optimisme tinggi. Kita menyinggung Egy dan Kakak Ricky Kambuaya. Bung Ropan terkejut mereka main sejak menit awal, tapi apa yang mereka perlihatkan luar biasa, Bung. Gimana, Bung? Ya mereka merasa tertantang menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih. Mereka tunjukkan bahwa mereka juga ya tidak beda-beda jauh lah dengan pemain-pemain kita. Dan itu saya bilang tadi kan keberanian bagaimana juga Kluivert untuk tidak memainkan pemain-pemain abroad. Ya termasuk kan yang tidak bermain di James, Messigers, Rafael Struijk kan tidak ada kan. Secara khusus untuk Ricky lah, Bang. Kalau Ricky Anda melihat ini oke kalau kita bandingkan dengan dia bermain melawan Bahrain yang masuk babak kedua kan bagus juga memang itu. Ya ada pembeda lah. Tapi kemarin dia luar biasa. Makanya Patrick Kluivert itu Boy bilang ini pemain yang fantastis. Pemain yang luar biasa. Dia puji soal Kakak Ricky ini bermain. Kan gol itu kalau tidak ada upaya dari Kakak Ricky masuk, tidak akan terjadi. Dia yang berusaha untuk bisa masuk, untuk merebut bola. Kemudian ada kakinya kena dengan pemain Zhejiang itu kan. Wang Zhejiang dan masuk. Gitu. Walaupun media-media mungkin di China boleh saja mengatakan bahwa itu udah tricky lah atau diving. Tetap ada sentuhan. Ada kena. Makanya kan wasit bisa memastikan itu dia dipanggil oleh VAR. Tadinya kan wasit terus Lutfulin ini tidak langsung tunjuk penalti ketika Ricky jatuh. Jadi anggap itu bola out lah ya. Tapi kemudian dipanggil lihat VAR. Oke, Bung Wes, Egy, Bung Wes. Saya melihatnya ada seperti metamorfosa, perubahan Egy yang luar biasa. Pemainnya makin dewasa, tahu kapan passing, kapan dribbling, passingnya juga excellent. Gimana, Bung? Egy seperti reborn ya. Hidup lagi setelah waktu muda kita melihat sosok pemain anak Medan satu ini calon bintang. Lalu kemudian berangkat ke luar negeri karena itu program Kemenpora. Ya maaf saya harus katakan itu program Kemenpora bukan karena memang dia dikontrak oleh klub luar ya kan. Apapun lah. Tapi itu kan sebuah pembelajaran kematangan Egy kemudian kita petik hasilnya untuk tim nasional. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan
di klubnya Dewa United, Egy berkembang luar biasa di tangan pelatih yang tepat. Dan kita di tim nasional memetik hasilnya. Mainnya efektif kan? Tidak lagi banyak buang-buang bola, tidak lagi timingnya juga cukup bagus. Kan kalau dulu kita ngeliat timingnya Egy sering sekali buang-buang ini kan peluang. Nah ini sebuah tadi kalau metafora, kalau saya bilang reborn, hasil dari tempaan ketika di kompetisi ditangani oleh pelatih yang tepat. Oke. Bu Ropan, Bu Wesley, kita break lagi. Kita break dulu ya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kalau kita melihat lini belakang, sudah sepakat ya, sejak awal kita diskusi selalu ke tebakan kita atau semua orang pasti udah yakin 3 back itu akan main ya. Kalau melihat penampilan, ada sedikit, salah-salah sedikit itu pasti ada ya Bung ya? Iya, dalam sepak bola kan ya pasti ada, tapi yang penting akhir pertandingan kan clean sheet. Betul. Bahwa mereka bertiga memang oke. Makanya PK atau Patrick Kluivert ini tidak akan berani bereksperimen. Kan masih ada di luar Damien Silga sebenarnya. Yang orang bisa mengatakan dia mungkin akan masuk. Menggantikan salah satu di antara Yassin Hapner atau Rizky Ridho. Kalau kapten kan nggak mungkin Jaisas. Tetapi memang apa yang dilakukan oleh PK untuk memutuskan bahwa 3 ini tetap bertahan bagus. Karena kan mereka bermain lawan Bahrain kan sangat bagus. Bermain melawan Arab Saudi juga sangat baik. Semua clean sheet mereka bermain. Jadi memang wajar untuk mempertahankan Jai, Rizky dan Justin di belakang, dan mereka kok saya pikir tampil dengan baik. Kalau mungkin ada salah 1-2 kali ya biasalah itu. Tapi kan mereka saling menutup. Chemistry-nya mereka sudah dapat di antara bertiga itu. Bagaimana posisi Yassin memang kuat di kaki kiri, dia melebar. Kemudian Rizky Ridho agak ke kanan. Walaupun dia agak memang kerja keras Rizky Ridho karena menghadapi Wang Yudong. Itu dia. Sudah 18 tahun yang terus membawa lari Rizky Ridho kan. Jadi makanya Rizky Ridho saya lihat berani untuk sering meninggalkan posisi itu. Karena ini pemain paling berbahaya. Tapi apapun itu. Untung ada Yakub di situ. Iya, Yakub turun ke bawah untuk bisa melapis ini. Kalau enggak bahaya, itu punya kecepatan Wang Yudong. Ada beberapa kali kan di babak pertama. Dia bisa tembus dari situ. Dan saya pikir mereka sudah menjalankan tugas dengan baik. Koordinasi di belakang tuh saling menutup, saling mengisi bagus di antara mereka. Di kiri itu kan ada kerjasama yang baik juga antara Verdong dan Yassin Hapner. Itu yang membuat bagus. Kalau dalam transisi bermain mereka akan cepat turun ke belakang kan. Jadi kalau bicara dengan lini belakang, sejauh ini mereka akan tetap dipertahankan. Ya lawan Jepang juga nanti 3 itu akan tetap berada dengan formasi apapun, mau 3-4-3, 3-4-2-1 tetap mereka akan tidak tergantikan selama nggak cedera, selama tidak ada akumulasi. Makanya kemarin itu Boy, satu yang saya takutkan kalau Jai itu kena kartu kuning. Karena di starting 11 itu kan ketika masuk ada 2 pemainnya sudah kartu kuning, Verdong sama Jai. Untung Jai nggak dapat, untung juga Verdong nggak dapat. Jadi mereka enak lolos menuju ke Jepang, tetap akan main. Itu yang kita takutkan. Bung Wes, di bawah Mr. Emil mempertahankan clean sheet di GBK. Saya pikir dia sangat berpengalaman ya di Serie A, dia sangat jadi mudah buat dia untuk beradaptasi. Tapi penampilan dia kemarin bagaimana, Bu? Kalau kita menilai seseorang kan ada pembandingnya ya. Pembandingnya Martin Paes. Nah, Martin Paes menurut saya chemistry-nya sudah mulai berjalan baik dengan 3 batu karang kita ini kan. 3 batu karang yang teguh ini. Nah, kalau kemarin saya lihat dari awal babak pertama masih ada kayak grogi-groginya dikit, agak-agak nyari-nyari. Berapa kali Jay harus berkomunikasi dengan Emil supaya jangan begini-begini. Tapi ketika kita melihat ada save yang luar biasa di sisi kiri gawang, itulah Emil sebenarnya. Tapi kan kita juga harus lihat, tadi Bung Ropan mengatakan chemistry. Ini soal chemistry. Saya melihat Martin Paes karena dia sudah lama, sudah bertemu, sudah lama, sudah ngobrol, dia punya chemistry lebih bagus dibandingkan Emil. Untungnya di pertandingan kali ini kita punya waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan ketika lawan Australia, lawan Bahrain yang 5 hari gitu kan. Kita punya waktu cukup lama. Emil cukup intens lah berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu yang kita kalau menilai Emil, saya harus membandingkan dengan Martin Paes. Ya walaupun mungkin saya tambahkan, walaupun dia pemain berpengalaman Boy, tapi kan ini debut dia kan. Di 70.000 nontonnya melihat kan bisa juga
Dan jangan lupa udara dan cuaca itu. Betul. Tapi untung dia punya refleksnya bagus. Ya terutama dia merapi tembakan itu nggak sembarang loh untuk bisa setelah dia tips bola itu kan kejadian setelah dia tips bola itu di menit 47. Setelah dia tips bola itu bola jatuh di kaki Yudong kan. Wang Yudong. Di shooting dengan keras dia masih bisa balik di posisinya. Dan banyak orang di depannya. Banyak orang yang menutup dia kan banyak. Tapi itu dia tips bola bukan keluar, dia tahan. Dia tahan dan dia bisa ambil. Itu refleks yang luar biasa. Penampilan yang sangat bagus. Kalau mungkin buat pertama dia masih agak sedikit wajar lah. Ya kan Wesel sudah bilang tadi kan. Jadi kemungkinan besar lawan Jepang dia bisa main lagi dong, Bu. Kalau saya jadi pelatih saya mainkan Emil ya. Mempercepat chemistry itu. Kan nggak ada waktu persiapan lagi. Iya, betul. Ya Martin Paes tetap Martin Paes, dia kan jadi kiper utama, tapi kan kita butuh mempunyai kiper yang terus sama beradaptasi gitu. Punya waktu beda 5 hari, tanggal 5 main, tanggal 10 main. Oke. Bung, flank dengan pola perubahan seperti begini, Verdong tidak tergantikan. Ya, pasti. Dan penampilannya mungkin ada bisa komentar Verdong dan juga Jakob. Kalau bicara Verdong ya ini pemain luar biasa ya. Selalu mendapat tempat. Ya. Walaupun sebenarnya di sana kita punya Dean James ya. Yang bagus. Seperti nama juga. Sain kemarin nggak masuk. Iya, kita punya bek kiri banyak itu. Banyak bek kiri ya, termasuk Arhan yang out sama Sain kan kemarin. Tetapi ini pemain sangat baik. Ya. Ada yang juga. Tapi selama Verdong itu tidak kena akumulasi atau cedera, dia tidak bisa diganti. Walaupun Dean James itu pemain yang bagus juga di sisi kiri. Tapi ini anak baik, sangat tenang. Ini pendiam kalau di luar, Boy. Lebih banyak diam. Tapi di lapangan dia bermain dengan sangat oke. Bung Ropan, untuk Sayuri kita tanya kepada. Kalau Sayuri, kita tanya kepada Wesley. Kan? Seperti apa Sayuri di klub? Personality, kedisiplinan, dan cara dia berlatih. Anda bisa ceritakan ke kita. Dari manajemen si kembar Yance dan Jakob adalah contoh yang harus dipelajari oleh pemain lokal dan pemain asing. Soal komitmen, soal keseriusan, soal tepat waktu, soal disiplin, gitu ya. Hal kecil. Ketika kita minta bantuan untuk syuting di luar sepak bola, ada yang apalah produk apa bos lah atau punya klien kita dengan sponsor-sponsor liga. Pemain yang tepat waktu setengah jam hadir sebelum kita minta, mereka berdua. Yang lain itu pasti satu jam setelah waktu yang kita minta. Kalau ini setengah jam sebelum waktu mereka sudah ada. Disiplin luar biasa. Dan saya sempat ngobrol dengan Yance dan Jakob ketika dihajar oleh netizen bertubi-tubi bahwa mereka tidak cinta tim nasional, pura-pura cedera, sering kan diantam terus kan, dipanggil cedera, itu mereka marah sekali. Mereka bilang ini profesi saya, yang rusak kaki saya, yang cedera kaki saya, kenapa mereka lebih tahu dari kondisi tubuh saya gitu. Nah itu sempat yang waktu melawan dipanggil lagi itu saya katakan coba latihan fisik tim nasional itu jangan terlalu diforsir untuk dua anak ini. Karena ketika diforsir latihan dengan kondisi sama, mereka ini kan gaya bermainnya kedut cepat lari berhenti. Mereka harus diberikan latihan yang berbeda karena itu kami lakukan di klub. Ini nggak boleh disamain karena mereka rentan sekali dengan cedera kalau kita mainkan gaya main mereka. Nah di klub itu saya kemarin tuh tidak heran kalau Jakob dikasih di bek kanan, di sayap kanan, karena di klub dia bermain 3 posisi, bisa di kanan, bisa di gelandang juga, bisa sayap kanan, bisa di belakang striker. Zaman dia di Persemi Mimika, awal-awal dia masuk profesional, dia mainnya di nomor 10. Dan itu yang harus kita miliki pemain dengan multi posisi kan. Sekarang pemain dengan satu posisi nggak laku. Pasti dia harus selain kiper ya. Kiper pun sekarang bisa jadi istilahnya libero zaman dulu lah ya. Kalau saya ngomong libero ingatnya Franz Beckenbauer gitu. Dan kiper tidak ada kiper lagi yang diem dalam kotak penalti kan. Itu yang 2 posisi, 2 peran, 3 peran itu dimainkan. Dan Jakob mempunyai itu. Sip. Bung Ropan, saya minta penilaian Anda terhadap PK. Dia main cuma berapa menit ya? Mungkin dia main 7 menit 74 ya. 74. Tapi dia memperlihatkan di menit itu di mana dia bermain dengan kepercayaan diri, tidak canggung,
dan memberikan asis yang luar biasa. Iya, masuknya Beckham juga ini saya pikir agak mengejutkan sekali buat saya ya. Dia bisa dipercayakan. Makanya Beckham kan begitu senang ketika dia dipanggil untuk bersama dengan Kevin Dix berdiri. Saya kaget juga. Tapi secara khusus kayaknya PK juga menepuk bahunya. Makanya. Dan dia juga pegang ini kan, lihat itu. Beckham bisa percayakan saya. Iya, dia buat ke PK kan dia ini. Saya pikir akan berdiri itu Ivar Jenner akan masuk duluan. Karena kan pergantiannya itu memang agak. Coba Tom Haye keluar sama Jakob, yang masuk Kevin Dix sama Beckham. Oke, kalau Jakob bisa bertukar kan. Tapi yang ganti Jakob itu Beckham, yang ganti ganti Haye itu Kevin Dix. Jadi Beckham itu sebenarnya begitu masuk mengisi posisi di gelandang. Kalau Kevin Dix saya tahu kan ganti posisi dia di kanan. Di kanan. Tapi dengan dia masuk pertama itu, wah kali juga aku bisa percayakan. Tapi semangat dia, kepercayaan buat dia itu luar biasa kalau bisa dikatakan di sana. Apalagi dia bermain di posisi di gelandang kan. Dan lihat ya cara tahan bola dia. Jadi nggak kelihatan sekali ada gugup dia main pertama. Itu kan debut dia pertama. Debut dia di tim nasional senior itu pertama itu. Dan menghadapi Cina dalam pertandingan yang krusial. Dan ada beberapa momen kita bisa lihat kepercayaan dia, dribbling bola masuk ke dalam. Satu dia passing dengan baik ke Kevin Dix dan bergerak terus dan bergerak masuk dan untuk kena badan Kevin Dix, shooting Kevin Dix ya. Dia pokoknya dribbling dia bagus sekali, boy. Ketenangan dia, passing dia, itu yang kelihatan sekali. Dan memang tidak salah pilih PK ketika menggantikan Septian Bagaskara dan dia langsung berangkat. Saya mau tanya ke Wesley, mungkin 2-3 kalimat mengenai Beckham. Susah ya, saya mau ngomong pendek, tapi saya katakan inilah insting dari Peter Kluivert dan timnya untuk memilih dan mempercayakan, dan keputusan yang tepat dan dijawab dengan gemilang di lapangan. Betul. Bung Wes, kita break lagi. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Masih bersama Bung Ropan dan Bung Wes. Bung Wes, lini tengah kita dengan perubahan skema yang dibuat oleh PK agak menumpuk di tengah kita ya. Yang biasanya 3-4-3, sekarang Ricky Kambuaya dan Egy pun membantu lini tengah. Jadi kuat sekali untuk melawan Cina yang counter attack. Peranan Joy Pelupesi selama Anda melihat penampilan dia di 2 pertandingan dengan timnas. Kalau boleh ada pemain, ini jiwa wartawannya keluar nih. Kalau ada pemain yang ingin saya wawancarain di tim nasional saat ini ya Joy Pelupesi. Saya cermati ketika dia bermain lawan Bahrain, dia banyak membantu Rizky Ridho di sisi kanan. Daerah operasionalnya dia nutupin, dia misalkan bantu Rizky Ridho maju-maju, dia nutupin. Kemarin saya pikir dia akan main sama lagi, kemarin dia bermain lebih banyak ke kiri, bantu Verdong. Jadi dia mau main dimanapun selama lini tengah itu dalam penguasaan dia, efektivitas bermain saya tenang. Dia sebagai jangkar penghubung gitu antara transisi kita menyerang bertahan menyerang. Ada Joy Pelupesi yang tenang sekali. 1-2 sentuhan, tidak pernah banyak bawa bola. Itu yang saya lihat efektivitas bermain Joy Pelupesi. Rasa-rasanya harus kita pelajari dan kita harus melahirkan calon-calon pemain untuk Joy Pelupesi. Penerusnya harus ada. Dia bermain seakan tersembunyi ya. Orang bisa melihat mungkin Jay bermain oleh Romani Tapi peran penting dari seorang Joy Pelupesi itu sangat luar biasa. 2 pertandingan terakhir 180 menit bermain dan tidak diganti dengan usia sudah di atas 30 tahun. Itu luar biasa bagi seorang gelandang. Dia bermain sangat simpel. Dengan udara cuaca yang bukan tempat dia berada. Tapi dia bergerak terus. Itu nggak gampang untuk seorang gelandang. Gelandang kan harus bergerak ke kiri. Berarti VO Max-nya bagus sekali. Dilihat dari tubuhnya, saya yakin dia sangat menjaga kebugarannya. Merebut bola bagus. Dan dia ditugaskan kemarin untuk bisa mematikan pergerakan Serginho. Kalau sebelumnya kan Marhun lawan Bahrain. Kemarin Serginho ini pemain berbahaya. Sebelum bola sampai ke Sang Yuning di depan, wah ini dia selalu memotong bola-bola itu. Bahkan ada 2 pemain yang selalu dia bisa menutup. Yang Wes bilang dia bisa ke kiri, ada di kanan. Selain Serginho, dia bisa menutup tuh Seng Juan. Wang Seng Juan itu pemain yang sangat bagus di tengah juga, tapi dia menjalankan tugas dengan sangat baik. Itu yang saya bilang, pemain dia kalau dapat bola tuh tenang gitu, nggak pernah hilang bola.
rebut bola, kasih. Rebut bola, simple, sederhana. Simple sekali. Itu susah loh pemain yang bisa merebut bola loh dari lawan. Dan dia melakukan ya. Kalau zamannya Juventus saya ingatnya Didier Deschamps. Deschamps kan, yang rebut bola ya. Ya kan? Breaker ya. Atau Tatinardi ya. Iya. Ball winner kalau bilang ya. Ball winner. Pemainnya harus Juventus. Harus. Nah, kalau Tom Haye kita lihat ya seperti biasalah 70 menit dia akan all out, tapi setelah itu kelihatan Muka sekali. merah. Muka merah. Ya kan? Tapi selama dia ada di lapangan selalu dia memberikan true pass, wall pass. Berapa kali? Saya kemarin melihat ada keraguan-keraguan dia untuk bermain lebih agresif karena ada Ricky di depannya, ada Egy dan depannya lagi ada Ole. Jadi kalau kemarin hitungan saya kalau seandainya Ricky bukan main starter, Tom Haye akan bermain jauh lebih ke depan, agresif ke depan. Tapi ada Ricky yang kita tahu ajaib ini, pemain ajaib ya dengan segala skill tekniknya, itu membuat Tom Haye juga tidak bermain. Mungkin diinstruksikan tidak bermain terlalu ofensif. Jadi dekat dengan Joe Pelopessi. Iya. Cuman ya 70 menit muka merah sudah. Jadi pasti dia akan fight kan. Dari babak pertama sampai babak kedua ya itu tugas dari Tom Haye untuk bisa bermain fight. Tapi memang kelihatan tidak seperti lawan Bahrain ya. Dia lebih enak lewat bola untuk mendistribusi bola ya karena itu. Tapi ada satu hal yang saya hilang dari Tom Haye. Apa itu? Tendangan jarak jauhnya nggak kelihatan lagi. Padahal dia punya tendangan jarak jauh yang biasa. Kita tunggu-tunggu. Kita nggak dapat bola mati yang dekat sekali dengan gawang dari Cina. Padahal kan kita secara statistik itu kan kita 13 tembakan nggak salah. 13 tembakan 3 on target. Satu gol. Dibandingkan Cina itu cuma 5 kali tembak. Satu on target. Berarti pertahanan kita bagus. Dan mereka tidak leluasa. Ball position babak pertama kita unggul. Jauh. 60-40 mungkin. Tapi babak kedua, ini persoalannya apa nih, Bu? Iya, mereka kan naik babak kedua kita cuma 47, mereka 53. Jadi sebenarnya tipis karena kita itu sudah ingin mengamankan 1-0 itu. Jadi saya lihat sejak menit 70-75 kita sudah lebih banyak bertahan. Ke bawah semua untuk mengamankan ini. Itu yang membuat Cina itu harus naik kan. Dia harus bisa mencetak gol. Tugasnya harus bisa menang. Jadi makanya mereka lebih kelihatan dalam ball position naik. Walaupun di babak pertama kalah telak lawan kita. Sehingga perubahan ball position ada di mereka. Tapi ya untung pertahanan kita tuh mereka disiplin semua. Di belakang tuh sangat bagus ya antara Justin, Rido ya dengan Jai. Tapi kemudian juga dibantu oleh Joe Pelopessi ini. Dia sangat kuat untuk sebagai pemutus serangan lawan kan. Karena Cina itu dari 8 pertandingan sebelum lawan Indonesia itu hampir semua direct dari tengah. Iya. Tapi semalam mereka ketutup sama Joe Pelopessi dan makanya Yudong masuk kan. Wang Yudong masuk. Iya kan. Tidak seperti di awal kan. Sehingga mereka bermain lebih banyak dari sayap dengan kecepatan. Kalau dari tengahnya sebenarnya itu benar. Di awal, tapi sekarang mereka nggak bisa masuk dari sisi itu. Tutup karena ada Haye sama dengan Pelopessi yang bermain dengan sangat baik. Bung Wes, lini depan kita, Ole bisa dikatakan man of the match ya. Kalau saya katakan di sini saya bisa menyebut satu nama yang tidak boleh disebut di TV lain. Di era STY, missing link-nya adalah pemain nomor 9. Ya. Posisi 9. Dan posisi 9 itu didapat oleh Peter Clever bersama Ole Romeni. Dan ini yang menjadi kerinduan kita karena apa? Mencari pemain Indonesia berposisi 9 di Liga Indonesia sangat susah. Karena semua sudah isinya pemain asing. Akhirnya kita ambillah dari luar dan kita nyari-nyari. Dan dengan komposisi sekarang ya kita sangat bersyukur. Meskipun muka Ole Romeni itu British banget, Inggris banget rasanya lihatnya gitu ya. Tapi kita syukur dengan teknik dia, ketenangan dia, dan cepat sekali menyatu dengan siapapun main pendamping dia, entah Marcelino, entah Ragnar, kemudian ada Egy, ada Kembuaya. Kita melihat ini pemain profesional yang bisa bermain dengan siapapun. 4 tembakan ke arah gawang. Dan juga passingnya juga akurat, sentuhannya juga terutama di kotak penalti. Ini menunjukkan bahwa memang dia adalah seorang striker yang punya insting, Bu. Iya, kalau memang dibandingkan dengan head to head dengan Rafael Struijk jauh lah. Jauh. Beda posisi. Di zaman sebelumnya kan Rafael selalu dimainkan, tapi dengan ada Ole kita harus bersyukur bahwa kita bisa mendapatkan ini. Oke, walaupun dia tidak murni nomor 9, dia lebih enak sebenarnya nomor 10. Tapi tentang dia didorong nomor 9, nah kita tidak punya pilihan lain. Memang cuma dia yang terbaik. Dia ada di situ.
Dan itulah sebabnya Ketua Umum PSSI akan coba untuk menambah, siapa tahu di putaran keempat ini ada tambahan lagi untuk posisi 9. Untuk ada, kita belum tahu siapa. Tapi kalau itu ada, Ole akan lebih bagus kalau bermain di belakang posisi 9. Nah, ya. Bung Wes, kalau ada beberapa peluang kita yang gagal ya, entah tembakan Egy yang ke atas, Ada Ole tembakan juga lemah dari Ole, Ya. atau juga mungkin Tom Haye nggak kelihatan ya tembakan jarak jauhnya. Ini pasti sesuatu yang titik lemah kita juga di lini depan kita ini yang perlu dibenahi kan. Kalau saya katakan kemarin itu melihat tetap Ole masih kekurangan dirigen di belakangnya dia, penyuplainya dia, kokinya di belakang. Dan kemarin kan kita lihat kita mencoba bermain lebih dekat dengan gawang dengan operan-operan. Yakob yang nyaris sekali tendangan, kan? Egy yang kali dapat kesempatan one touch to touch dengan Ole bagus sekali. Kita berusaha main dekat. Jadi saya mencoba memahami instruksi dari tim pelatih. Apakah memang diminta lebih dekat bermain karena berharap ya pelanggaran, berharap itu kita dapat penalti. Karena saya tidak melihat ada tembakan-tembakan jarak jauh yang dari luar. Ya. Padahal sebelumnya di Cina di perjumpaan pertama kita banyak melepaskan tembakan jarak jauh dari luar. Tapi kotak kan penalti. merupakan kita lihat begitu kita menyerang hampir semua pemain Cina ada di kotak penalti di belakang. Sulit sekali. Itu kan sudah instruksi dari Branko Ivankovic. Sulit. Bahwa mereka mencepat ketika masa transisi kita kena sudah menyerang, mereka bertahan. Kita bisa lihat 7-8 pemain kan. Mereka ada itu yang menyulitkan kita. Dan mereka tahu. Kita mau cross, mau cutback, pemain back mereka tinggi-tinggi juga. 1-2 yang dilakukan oleh Ole dan Egy ya beberapa kali cukup berbahaya. Iya, cuma sayang itu ya finishingnya ini kan. Iya, finishingnya ini ada beberapa kali Ole juga ada tembakan sempat melayang Egy juga ya. Pasti tim kepelatihan akan mempelajari ya kelemahan-kelemahan ini untuk ke depan. Karena yang kita pikir sekarang kan bukan melawan Jepang, Boy. Di putaran keempat kita pikirkan. Karena kita sudah lolos di putaran keempat lawan-lawan kita ini. Makanya itulah bahwa di FIFA Matchday bulan September kita akan menghadapi Lebanon dan Kuwait. Itu penting. Karena kita mengantisipasi karakter dari tim lawan kita. Ya, betul loh. Oman, Uni Emirat Arab, Oktober nanti tanggal 8 ya, termasuk Qatar. Itu yang penting. Sehingga yang Boy bilang tadi perlu memang mesti pemain-pemain yang bagus di dalam hal finishing. Bung Wes, soal pengambil penalti itu kan lagi rame nih dibahas ya, kecerdikan Jai dan juga ketenangan dari Ole. Ini hal yang bagus dilakukan oleh Jai dan Ole. Chemistry yang terlihat ya bahwa tim ini by design ini pasti by design. Karena seorang kiper ketika melihat ada pemain mengambil penalti, dia sudah membayangkan dia akan begini. Tiba-tiba berganti itu yang pegang bola belum siap dia untuk menganalisa kembali ingatan dia. Oleh akan menang kemana? Karena masih Jai di benaknya sudah ada eksekusi. Ini sebuah desain yang bagus dan kita harus pelajari. Bang Dalai ketipu kali. Kipernya. Pemain-pemain Cina juga ketipu karena sempat mengganggu Jai. Jangan Bang Jai orang Medan. Oleh yang Medan. Oleh nenek Medan. Tapi Jai tukang Medan, tukang belok-belok. Oke, Bung Wes, kapan kita break lagi? Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Langsung ke Bung Ropan. Masih soal penalti ini. Ini kiper W ini kan berpengalaman, 36 tahun. Iya kan? Dan nggak tergantikan ya? Iya. Tapi kemarin itu 2 kali ketipu sebenarnya. Begitu Pak ya? Iya kan? Ketipu sama sandiwara J dan Ole dan ketipu oleh penalti. Gimana? Jadi menarik untuk saya ketika Rustam Lutfulin melihat VAR itu dan menunjuk untuk penalti. Itu isu di kotak penalti sudah pegang bola tuh J. Ya, dia ngatur bola dia ambil, tapi kemudian dia panggil Ole yang akan ambil kan. Itu saya juga kaget, wah ini masuk nggak ini J kan? Tapi waktu J pede apa enggak waktu J pegang bola? Ya 50-50 itu. Saya pikir J karena dia belum pernah melakukan itu mungkin ya. Venesia juga nggak pernah lihat ya. Bukan eksekutor ya? Bukan eksekutor kan? Karena mungkin kalau eksekutor itu bisa Joe Pelupesi, Tom Haye yang biasa. Mungkin bisa Yakob kan? Bisa aja kalau mesti dikasih di sana atau Egy. Bisa ada sana. Tapi kemudian dia memberikan ke Ole. Tapi saya pikir itu sudah diatur itu ya, Ole yang akan ambil. Dan lihat, itu nggak gampang untuk penalti.
Seorang yang eksekutor itu nggak main-main. 70.000 penonton. Iya. Semua bergantung kepada dia. Dan nih. Ole pegang bola itu sebentar sekali loh. Iya. Dia taruh aja. Iya, dia taruh, ditendang. Biasanya kan orang dia punya waktu untuk menguasai situasi kondisi di lapangan. Waktu itu diambil J, pas mau eksekusi dikasih. Dan saya hitung tuh dia mundur 5 langkah ke belakang, kemudian 3 langkah dia maju, dia berhenti, dia melihat kiper dan seakan-akan dia akan menembak ke sisi kanan Dale. Ketika dia lihat Dale bergerak, baru dia dorong bola. Itu luar biasa ketenangan itu, boy. Tipe-tipe menembak bola pakai delay itu memang sulit ya. Sulit. Ya kan? Karena kan dalam sebuah situasi ketika Anda melakukan perubahan di tengah jalan, itu hasilnya belum tentu gampang. Belum tentu. Jangan sampai udah jalan tiba-tiba mengubah. Saya mau ke kanan, tiba-tiba pas tengah ke kiri deh. Itu berantakan itu biasanya. Tapi sekali lagi itu kan instingnya kan luar biasa. Luar biasa. Ketenangan dia untuk bisa mengarahkan bola. Itu luar biasa. Dan bola kan pelan masuk. Jadi tidak mudah. Cristiano Ronaldo aja pernah gagal, Messi juga pernah gagal penalti. Oh iya. Apalagi ini Ole. Jadi saya berpikir ketika Ole masuk, kenapa waktu lawan Australia pertama dapat penalti di menit awal bukan Ole yang ambil ya? Dia Kevin Dix kan? Kevin Dix gagal itu. Walaupun Kevin Dix bagus sih penalti waktu Hagan kan. Iya. Tetapi kalau di klub kan Kevin Dix rajin. Tapi kalau mau lihat cara tenang penalti yang lebih tenang, mestinya Ole waktu itu ya. Betul. Ya, apa jadinya kalau itu gol? Kalau itu gol itu kan luar berubah biasa. Itu. Berubah tuh. Berubah itu situasinya. Tapi yang penting kita sudah bisa melihat bahwa kalau ada penalti lagi seorang eksekutor sudah punya kita. Ole ya kan tapi. Dan belum tentu. Siapa tahu sandiwara lagi. Sandiwara lagi tuh. Luar biasa. 3 pertandingan 3 gol secara beruntun kan. Itu luar dan paling enak boy. Kita mematahkan 38 tahun itu kan. Sejak 87 di Kings Cup Bangkok. Kita menang 3-1 dan tidak pernah menang ke sini ya. Baru Pejati GBK kan semalam. Itu luar biasa. Dan jangan lupa Cina itu kan pernah mencoba membangun sepak bola itu tahun 2007 2008 ada kelas Anelka. Kompetisi yang dia kompetisinya kan subsidi benar di sana kan Cannavaro. Lippi pernah di sana. Carsten Janker pernah. Oh gitu ya. Kita mesti bilang Cannavaro sama Lippi. Karena Juve lagi bos. Juve lagi ya. Itu. Tapi ekspresi dari PK, Pastur dan juga Lansat ya. Ngeri-ngeri sedap juga, tegang juga. Tegang, pasti. Tegang itu, Bang. Anda lihat begitu lepas selesai seperti anak kecil yang dapat mainan kan. Teriak gembira lompat-lompat Ini ketegangan karena pertama mereka menjanjikan 3 poin di ulang tahunnya Pak Erik, Pak Ketum. Harus 3 poin. Kalau ini gagal, ini proyek timnas dengan sejumlah banyak pemain naturalisasi dan struktur kalau dari kepelatihan hampir semuanya Belanda, 1 Afrika Selatan, 1 Karsau, hampir semuanya Belanda. Kalau ini gagal, ini proyek bisa berantakan. Iya. Dan ini kado istimewa tentunya di saat kita menyambut Idul Adha, ulang tahunnya Pak Erik, ulang tahunnya Pak Erik ya, ulang tahunnya Jai Itses, ya kan. Jadi ulang tahun Jai Itses. Ulang tahun Bang Jai. Tapi dia Gartabul udah ambil penalti kan. Oke, kita menatap ke depan. Oke, Jepang apapun hasilnya kita tetap lolos putaran keempat. Pasti. Tapi di putaran keempat tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar. Ini settingan juga ini, ya kan? Tidak ada kesempatan buat Indonesia sebagai tuan rumah. Peluang kita gimana nih, Bang? Walaupun Erick Thohir mengatakan bahwa kita juga bidding kan untuk bisa menjadi tuan rumah. Bidding kita. Tapi kalau Qatar dan Arab sudah ambil, saya pikir sudah dalam tanda kutip dipaksakan mereka harus lolos. Karena ingatnya Arab jadi tuan rumah, Piala Dunia tahun 34. Qatar baru kemarin tuan rumah. Dan jangan lupa Piala Dunia U17 di situ terus 5 kali. Jadi sudah mau sebagai tuan rumah, tapi tetap kita harus lawan. Kalau bicara peluang, udah bilang kan, kita harus tetap berjuang, harus lawan. Arab kan nggak pernah menang melawan kita. Oke. Kita bicara kosong. Kita bicara lawan-lawan kita. Ada mungkin 2 grup dibuat, Bung. 2 grup kan? 2 grup. 6. Iya. Di grup A itu yang sudah pasti lolos itu Uni Emirat Arab dan Qatar. Di grup B masih rame antara Irak, Oman dan Palestina kan itu masih akan kita tunggu. Salah satu di antara Qatar dan Uni Emirat Arab pasti akan menjadi lawan kita. Ya kan? Misalnya kalau peringkat ketiga Uni Emirat Arab, mungkin peringkat keempat yang akan diambil di grup B. Kita nggak tahu Oman, Palestina, Irak mungkin peringkat ketiga dan peringkat ketiga di grup C. Bisa aja begitu, bisa aja. Jadi kita bisa ketemu misalnya dengan Uni Emirat Arab, dengan Irak bisa aja. Asal jangan ketemu Qatar ya. Saya kalau bagaimana caranya kita tidak bisa jangan ketemu Qatar, kita usahakan. Bagaimana caranya? Karena Qatar faktor non teknisnya sangat berat untuk kita lawan.
Kita pernah ngalami itu kan. Jujur aja. Gitu. Bagaimana Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia juga banyak cerita. Bagaimana Piala Dunia U17 tiba-tiba dia ambil semua 5 tahun ke depan. Iya. Dan kita tidak boleh menghindar itu. Karena sudah pasti kita satu grup sama Qatar. Tidak mungkin satu grup sama Arab Saudi. Karena Arab Saudi kan di grup yang sama dengan kita. Waktu di grup C. Oke. Jadi apapun yang katakan kita akan dengan Qatar, Oman sama kita, atau Qatar, Irak sama kita, atau dengan Palestina kita. WA nggak bisa ya? Mereka berganti nggak bisa, belum. Nggak bisa. WA dengan Qatar nggak bisa kan, tuan rumah, kalau Qatar tuan rumah misalnya harus dengan Qatar tuan rumah. Kita Apalagi pasti di Qatar. lain halnya kalau kita yang tuju tuan rumah. Nah, mantap main di GBK kan, bisa lolos kita boy. Gitu kan. Tapi nggak mungkin dengan Arab kan. Kita sudah satu grup. Jadi memang Qatar sudah harus siap kita lawan. Tapi kan nggak usah peduli, kita tetap hajar, lawan. Nah, sebelum kita tutup nih Bung Wesley, kita gembira dengan penampilan pemain-pemain kita yang berada di Liga 1 kan. Ya. Patrick Kluivert dengan luar biasa memberikan kesempatan kepada mereka dan mereka menunjukkan ini. Ini kan sebenarnya suatu kondisi yang bagus. Kalau Anda sendiri sebagai pengurus ataupun apapun lah di Malut melihat hal ini, apa yang Anda pikirkan? Ketika melihat panggilan pemain, lihat di DSP, saya teringat filosofi klub yang kita bikin. Membuka kesempatan, membangun harapan, berbagi kebahagiaan. Tiga-tiganya dapat. Dengan saya selalu katakan, Patrick Kluivert, cepatlah datang, lihatlah Liga 1 yang di ujung kompetisi ini, kau pilihlah pemain yang sedang top form dan cocok untuk lawan yang kau hadapi, Cina. Karena belum tentu lawan ini cocok menghadapi Jepang. Setiap game plan itu berbeda-beda ketika menghadapi lawan yang berbeda karakter. Nanti melawan tim Timur Tengah, pasti dia cari pemain yang cocok lagi untuk menghadapi itu. Tapi jangan tutup kesempatan pemain-pemain terbaik di Liga 1 ini untuk membela tim nasional. Itu yang saya selalu katakan, tolong datang lebih cepat, lihatlah Liga 1 atau Liga 2 dan carilah pemain yang cocok dengan skema yang kau butuhkan. Iya, kita happy dengan Ramadan Sananta walaupun ada peluang dia sebenarnya ya. Tapi dia menampilkan dirinya gitu ya sebagai pemain yang dibina di Liga 1. Iya, dari PSM, Persis Solo, sekarang di Brunei dia. Akan pindah ke Brunei. Dan menarik Ramadan Sananta, hampir setiap pertandingan di 3 pertandingan terakhir selalu dimainkan kan? Iya. Dimainkan walaupun sebagai super sub, main mungkin 10 menit kayak atau beberapa menit, tapi tetap dia dimainkan. Dan menjadi tantangan karena ada 10 pemain kalau nggak salah di Liga 1 yang masuk saat ini. Itu luar biasa boy, di era PK untuk dia ambil. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi pemain-pemain Liga 1 lainnya untuk bisa beramai-ramai, termotivasi kan. Dan termotivasi untuk kita punya kesempatan ini. Kan apalagi lihat Beckham bermain kan, Lili Pali dipanggil lagi walaupun usia sudah di atas 35 tahun. Tapi itu kan ada gairah baru bagi semua pemain Liga 1 untuk berlomba-lomba karena kesempatan itu seakan dibuka oleh Patrick Kluivert. Ini loh. Kalian punya kesempatan, jangan berarti pemain-pemain obrol semua yang kalian pikir mereka akan menonton. Enggak, bagi saya akan menit bermain di klub penting. Dia berani dengan Jordi outside Patinama, dia geser untuk tidak bisa bermain, itu luar biasa. Dia nggak pasang Natanco, dia nggak pasang Mesil. Bahkan Iliano jadi nggak butuh lagi. Iliano jangan-jangan nggak butuh lagi tuh. Iliano nggak ada. Itu dia bilang. Jadi semua pemain itu ada. Yang tidak bermain di klub, Rafael Struijk nggak main di klub, jarang bermain, mau nggak mau akan kalah dengan Ricky Kambuaya. Betul. Akan kalah dengan nanti Marcelino. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh pelatih setiap klub ya? Ricky dan Egy di Dewa. Lalu Yakob Sayuri bersaudara di Malut, Rizky Ridho di Persija. Pelatih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi starting line up ya. Ya. Itu kan sesuatu wajib lah ya, Bung. Wajib. Iya. Dulu bahkan ada quote and quote ya. Permintaan dari federasi untuk pemain yang dipanggil timnas wajib starter di klubnya. Ya kita menolak juga sih. Tapi kan siapa yang mau cadangan Yakob Yance? Tapi kalau itu ada permintaan, ya sesuai dengan kebutuhan klub juga kan. Tentu Sananta main terus-terusan. Kan nggak juga dia. Tapi permintaan ini untuk menunjukkan bahwa supaya mereka banyak punya kesempatan bermain di klub untuk begitu masuk tim nasional tidak terlalu jauh timpang dengan saudara-saudara kita yang punya fondasi kuat sepak bolanya dari Eropa. Kan fondasinya jauh sekali timpang. Mereka belajar dengan lapangan yang bagus, dengan ilmu yang bagus, dengan pelatih yang bagus, dengan gizi yang bagus. Masa diadu sama anak kita yang main di kecil mainnya lapangan batu? Ya nggak bisa, fondasinya kan berbeda.
Nah, itu yang dibutuhkan adalah menit bermain di klub untuk menyimbangkan ketertinggalan pemain lokal. Nanti bukan tidak mungkin untuk di next banyak klub-klub di Liga 1 tuh punya wakil semua di tim nasional. Kalau melihat di sini kan Borneo ada 2, Nadeo dan Vano. Malut ada 2, Sayuri bersaudara. Ada Hernando di Persebaya, ya di Persis walaupun akan pindah Sananta ada di Persis Bandung, Persija ada Persib Bandung, ada Dewa United 2. Dan menarik kan kalau bisa di starting 11 kita bisa melihat bahwa Egy dan Kambuaya dimainkan karena mereka kan bagus chemistry mereka di Dewa untuk bisa mendukung Ole kan dimainkan secara seluruh, bahkan untuk klub-klub lainnya juga pasti akan banyak mendapat kesempatan untuk bermain di tim nasional ya dari Liga 1. Jadi Liga 1 juga akan terdongkrak juga untuk bisa naik secara levelnya kan. Jadi itu dengan dapat pelatih seperti PK yang bisa membuka kesempatan kepada semua pemain untuk yang penting Anda tunjukkan kualitas. Dan di latihan iya, dan jam bermainnya di klub ada. Banyak. Itu pasti akan mendapat kesempatan. Dan satu tadi yang Bu Wesley cerita, mental karakternya seperti ditunjukkan oleh Sayuri bersaudara. Betul. Pemain yang sudah berstatus pemain nasional harus berbeda dengan teman-temannya supaya apa? Adik-adik yang di bawah ini melihat oh begini untuk menjadi pemain nasional saya harus ikut ini karena contohnya adalah ini. Iya. Jadi memang harus ada contoh dan itu yang kalau saya mengatakan sepak bola kita sedang berbenah, sedang bergejolak membangun ya harus ada perwakilannya, harus ada ikon-ikonnya untuk dilihat. Bagaimanapun juga setiap perubahan itu pasti membutuhkan ikonik, membutuhkan sesuatu untuk dijual dan tanda kutip dijual untuk pergerakan bersama-sama. Semoga setiap klub bisa hadir ya. Kalau PSM kemarin ada Arya kan, Reza Arya Mas. Semoga dipanggil juga ya. Dipanggil juga walaupun dia tidak masuk tapi sudah ada kan keterwakilan klub. Semoga semua bisa ada, semua klub bisa mengirimkan itu kan jauh lebih bagus. Lihat dalam hal mereka bisa berlomba ya. Artinya ada transfer ilmu juga dari pemain-pemain abroad juga kepada pemain kita dan mereka bisa tahu itu dengan latihan yang panjang yang ada kemarin ya itu yang membangkitkan ini. Kita nggak menduga kan Beckham bisa masuk boy, bahkan orang banyak berpikir lah ini bisa out nih, iya kan? Iya. Banyak yang bilang itu hanya kamuflase sebagai panggilan buat tim juara. Tim juara. Dimainkan loh. Dimainkan bukan saja dipanggil, tapi dimainkan karena memang dia lagi bagus. Versi di Persib lagi bagus, 6 gol 3 assist kalau nggak salah dia lakukan. Jadi dipanggil dengan baik. Bukan tidak mungkin Persib akan mengirim juga banyak pemain juga untuk berikut kan. Gitu. Bung Wes, Bung Ropan, terima kasih untuk obrolannya malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ya pasti kita tetap dukung timnas. Harus. Ya kan? Semoga apa yang menjadi goal kita lolos Piala Dunia bisa terwujud. Amin. Thank you Bung Wes. Sama-sama. Mau lihat ya? Terima kasih Bung Ropan. Siap. Usai sudah perbincangan kita malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.